Di sebuah kampung kecil di pinggir hutan Kalimantan, tahun 2023, ada seorang perempuan bernama Mira. Umur 28 tahun, single mother, tinggal bersama anak perempuannya yang berusia 7 tahun, namanya Aira. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan motor di jalan hutan yang terkenal angker itu. Mira kerja sebagai penjaga warung kecil di pinggir jalan provinsi. Setiap malam, setelah Aira tidur, Mira suka duduk di teras sambil scroll HP. Dia sering buka grup WhatsApp keluarga besar, tapi akhir-akhir ini grup itu sepi. Banyak yang unfollow atau mute. Hanya ada satu nomor yang masih aktif mengirim pesan ke Mira, nomor ibunya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Awalnya Mira kira itu akun lama yang dihack atau glitch. Pesannya sederhana, "Ibu kangen Aira. Bawa Aira ke makam ibu besok malam ya." Mira hapus pesan itu, blok nomornya. Tapi besok malamnya lagi, nomor baru muncul dengan foto profil yang sama persis, foto ibunya waktu masih hidup, senyum tipis, background pohon kelapa. "Kok kamu blok ibu? Ibu cuma mau ketemu cucu. Datang ya, malam ini jam 12. Bawa Aira." Mira panik. Dia cerita ke kakaknya yang tinggal di kota. Kakaknya bilang, "Itu pasti penipuan, ganti nomor aja." Mira ganti nomor HP-nya malam itu juga. Tapi pagi harinya, Aira bangun dengan mata sembab. Anak itu bilang, "Mama, semalam nenek nelpon di mimpi. Nenek bilang aku harus ke makamnya malam ini, kalau enggak nenek sedih terus." Mira merinding. Dia ingat ibunya dulu memang sangat sayang Aira, sampai-sampai sebelum meninggal bilang, "Kalau ibu pergi duluan, jangan lupa bawa Aira ziarah rutin ya. Ibu takut sendirian di sana." Malam itu Mira putuskan untuk pergi ke makam ibunya, cuma untuk tenangin hati. Dia bawa Aira, bawa sesajen sederhana, bunga kamboja, air putih, dan nasi kuning bungkus. Makam ibunya di pekuburan belakang kampung, dekat hutan, jarang dikunjungi orang karena jalannya gelap dan banyak cerita mistis. Sampai di makam, jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Mira taruh sesajen, baca doa. Aira duduk di samping, main-main tanah. Tiba-tiba Aira bilang, "Mama, nenek datang." Mira menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang dingin menusuk. Tapi Aira terus bicara, "Nenek bilang makasih udah datang. Nenek mau Aira tinggal sama dia dulu, biar nenek gak kesepian." Mira langsung tarik tangan Aira, buru-buru pulang. Sepanjang jalan pulang, Aira diam saja, tapi tangannya dingin sekali, seperti es. Besok paginya, Aira demam tinggi. Dokter desa bilang cuma masuk angin. Tapi malam harinya, Mira terbangun karena mendengar suara tangis bayi dari kamar Aira. Padahal Aira sudah besar. Mira masuk kamar. Aira tidur telentang, mata terbuka lebar, tapi pupilnya putih semua. Mulutnya bergerak pelan, tapi suara yang keluar bukan suara anak kecil. "Ibu sudah nunggu lama, sekarang giliran Aira nemenin ibu. Kamu jangan halangi, Mira." Mira jerit, langsung peluk Aira. Tubuh anak itu dingin, kaku. Tapi tiba-tiba Aira tersenyum, mata kembali normal. "Mama kenapa? Aku mimpi buruk tadi." Mira hampir pingsan. Dia putuskan besok bawa Aira ke dukun terkenal di kampung sebelah. Tapi malam itu juga, HP Mira berdering. Nomor tidak dikenal. Dia angkat dengan tangan gemetar. Suara di seberang, suara ibunya, pelan, seperti dari kejauhan. "Mira, ibu sudah ambil Aira. Besok malam, datang lagi ke makam. Kalau enggak, Aira ikut ibu selamanya." Telepon mati sendiri. Mira menangis di lantai. Dia sadar, ini bukan perang. Ini panggilan dari kubur yang sebenarnya. Dan malam berikutnya, saat matahari terbenam, Mira bersiap pergi ke makam lagi, sendirian. Malam itu, setelah telepon dari nomor tak dikenal mati sendiri, Mira tidak bisa tidur. Dia duduk di samping tempat tidur Aira, memandang anaknya yang sekarang tidur lelap, tapi wajahnya pucat seperti kertas. Napas Aira pelan sekali, hampir tak terdengar. Setiap beberapa menit,
bibir Aira bergerak pelan, seperti berbisik sesuatu yang tak bisa Mira dengar. Pagi harinya, Mira bawa Aira ke dukun terkenal di kampung sebelah, Mbah Suro. Mbah Suro adalah orang tua yang sudah puluhan tahun menangani kasus-kasus gaib di daerah itu. Rumahnya sederhana, di pinggir sungai, penuh sesajen dan benda-benda aneh. Begitu melihat Aira, Mbah Suro langsung diam. Matanya menyipit, lalu dia tarik Mira ke belakang rumah. Ini bukan gangguan biasa, nak. Ada yang ikut masuk ke tubuh anakmu. Jiwa yang sudah pergi, tapi belum rela pergi. Mira ceritakan semuanya, pesan dari nomor ibunya yang sudah meninggal, mimpi Aira, suara di telepon, sampai mata Aira yang putih semalam. Mbah Suro menghela napas panjang. Ibumu dulu pernah janji sesuatu yang besar. Janji yang melibatkan darah keluarga. Dia bilang, kalau dia pergi duluan, dia akan ambil cucunya untuk nemenin di alam sana. Itu janji ritual lama, dari zaman nenek moyang kalian yang masih percaya ilmu hitam. Mira terkejut. Dia ingat samar-samar, waktu kecil, ibunya sering pergi malam-malam ke hutan belakang pekuburan. Katanya ziarah. Tapi sekarang Mira ragu. Terus gimana, Mbah? Aira bisa selamat? Mbah Suro geleng kepala. Harus balik ke makam. Malam ini juga. Bawa Aira ke sana, tapi jangan sendirian. Aku ikut. Kita harus putus janji itu. Kalau enggak, Aira akan ditarik selamanya. Tubuhnya tetap di sini, tapi jiwanya sudah ikut neneknya. Mira setuju. Dia tidak punya pilihan lain. Malam itu, jam 11 malam, mereka bertiga berangkat ke pekuburan. Mira gendong Aira yang masih demam. Mbah Suro bawa tas kain berisi benda ritual, air dari 7 sumur, garam laut, dan sebilah keris tua. Jalan ke makam gelap total. Lampu senter Mira berkedip-kedip, seperti ada yang mengganggu. Aira mulai gelisah di gendongan. Mama, nenek panggil. Dia bilang cepat datang. Sampai di makam ibu Mira, batu nisannya masih baru, tapi rumput di sekitarnya layu semua, seperti ada yang menyedot kehidupan. Mbah Suro mulai ritual. Dia tabur garam di sekitar makam, baca mantra pelan. Mira pegang tangan Aira erat-erat. Tiba-tiba angin berhenti. Daun-daun diam. Lalu tanah di depan makam bergerak. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Perlahan, tanah terbelah. Bukan kubur yang terbuka lebar, tapi hanya celah kecil. Dari celah itu, muncul tangan pucat, kurus, kuku panjang hitam. Tangan itu meraih ke arah Aira. Aira menjerit, "Nenek, aku datang." Mira tarik Aira mundur, tapi tangan itu kuat sekali. Mbah Suro langsung tusuk tanah dengan kerisnya sambil berteriak mantra keras. Tangan itu menarik balik, celah tanah menutup. Tapi sekarang, suara ibu Mira terdengar jelas, dari bawah tanah, seperti bergema dari lubang. "Mira, kenapa kamu halangi? Aku kesepian di sini. Aira harus nemenin aku. Itu janjiku dulu. Kalau kamu enggak kasih, aku ambil kamu juga." Mira menangis. "Ibu, maafkan aku. Aku gak tahu janji itu. Tolong lepaskan Aira." Suara ibunya tertawa pelan, dingin. "Terlambat. Malam ini, salah satu dari kalian harus tinggal di sini. Pilih, Mira. Kamu atau Aira." Mbah Suro berbisik ke Mira. "Ini jebakan. Jiwa ibumu sudah terikat ilmu hitam. Dia gak mau lepas. Kita harus bakar janji itu. Ada sesuatu yang disembunyikan ibumu di makam ini." Mira ingat dulu, waktu pemakaman ibunya, dia lihat ibunya dimakamkan dengan kalung emas tua yang aneh, berbentuk ular melingkar. Katanya pusaka keluarga. Mbah Suro bilang, itu benda ikatan. Kalau kita ambil dan hancurkan di sini, janji putus. Tapi untuk ambil kalung itu, harus gali makam. Di malam Jumat Kliwon, mereka mulai gali dengan tangan kosong dan kayu. Tanah dingin, lembab, bau tanah busuk menyengat. Saat tangan Mira menyentuh peti mati, peti itu bergetar. Dari dalam, suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Lalu peti terbuka sendiri sedikit. Di dalam, jenazah ibunya tidak ada. Kosong. Hanya kalung emas ular itu tergeletak, dan di sampingnya,
foto Aira kecil, robek-robek. Tiba-tiba Aira kejang di tanah. Matanya putih lagi. Suaranya berubah jadi suara Ibu Mira. Kalian sudah datang ke sini. Sekarang, giliran kalian ikut aku. Tanah di sekitar mulai retak. Tangan-tangan pucat muncul dari bawah, meraih kaki Mira dan Mbah Suro. Mbah Suro jerit, ambil kalungnya. Bakar sekarang. Mira rebut kalung itu. Dingin menusuk tulang. Dia taruh di tanah. Mbah Suro siram bensin dari botol kecil, lalu nyalakan api. Kalung meleleh, asap hitam naik tinggi. Suara jeritan dari bawah tanah menggema, bukan cuma satu suara, tapi banyak. Seperti ratusan jiwa yang terperangkap. Aira berhenti kejang, matanya kembali normal. Dia nangis peluk Mira, tapi Mbah Suro tiba-tiba diam. Matanya kosong. Dia tersenyum tipis, seperti Ibu Mira dulu. Terima kasih, Mira. Sekarang aku bebas. Tapi, janji harus dibayar lunas. Mbah Suro jatuh ke tanah, tak bernyawa. Mira lari gendong Aira pulang. Di belakang, api di makam masih menyala, tapi suara jeritan berubah jadi tawa pelan. Pagi harinya, Mira bangun di rumah. Aira tidur nyenyak, tapi di meja samping tempat tidur, ada pesan baru di HP Mira. Dari nomor tak dikenal, makasih udah bebaskan aku. Sekarang giliran Mbah Suro nemenin aku. Besok malam, kita ketemu lagi. Jangan lupa bawa Aira. Mira menatap Aira yang tersenyum dalam tidur. Senyum yang sama persis seperti senyum ibunya dulu. Dan di luar jendela, angin berhembus pelan, membawa bau tanah pekuburan. Setelah kematian Mbah Suro di pekuburan malam itu, Mira tidak lagi percaya apapun. Dia bawa Aira pulang, kunci semua pintu dan jendela, matikan HP, dan tidur berpelukan dengan anaknya. Tapi mimpi buruk datang setiap malam. Dalam mimpi, Mira melihat ibunya berdiri di ujung lorong rumah, tangan memegang kalung ular yang sudah meleleh itu, tapi sekarang kalungnya hidup, melingkar di leher Aira. Pagi harinya, Aira mulai berubah. Anak yang dulu ceria sekarang pendiam. Dia suka duduk sendirian di teras, menatap ke arah pekuburan jauh di belakang hutan. Kalau Mira tanya, Aira jawab pelan, nenek bilang, aku harus siap. Besok malam, pesta keluarga. Mira takut. Dia ingat kata Mbah Suro sebelum mati, janji harus dibayar lunas. Apa artinya? Mira mulai cari tahu rahasia ibunya. Dia buka kotak barang lama ibunya yang disimpan di gudang. Di dalamnya, ada buku catatan kecil, tulisan tangan ibunya. Halaman pertama, aku janji pada arwah nenek moyang. Kalau aku mati, aku akan ambil cucu perempuan pertama untuk nemenin di alam baka. Sebagai ganti, keluarga ini akan selamat dari kemiskinan selamanya. Ilmu hitam ini turun-temurun. Kalau diputus, kutukan balik ke yang memutusnya. Mira gemetar. Ternyata ibunya melakukan ritual ilmu hitam bertahun-tahun lalu, saat keluarga hampir bangkrut. Dia korbankan janji darah, cucu perempuan sebagai tumbal pendamping arwahnya dikubur. Malam terakhir sebelum pesta keluarga, yang dimaksud Aira, Mira putuskan satu hal, dia harus kembali ke makam, sendirian, dan akhiri ini. Dia tinggalkan Aira di rumah tetangga yang dipercaya, lalu berangkat dengan membawa pisau dan garam. Sampai di pekuburan, jam menunjukkan pukul 11.55 malam. Makam ibunya sekarang terbuka lebar. Tanahnya seperti baru digali. Di dalam lubang, bukan jenazah, tapi Aira kecil versi lebih muda, duduk meringkuk, mata putih, tersenyum. Nenek bilang, Mama datang juga. Bagus, sekarang kita bertiga selamanya. Mira menangis. Dia masuk ke lubang itu, peluk Aira itu. Tapi saat disentuh, tubuh itu berubah jadi ibunya, lalu berganti lagi jadi Mbah Suro, lalu wajah-wajah lain yang tak dikenal, mungkin korban sebelumnya. Suara ibunya bergema dari mana-mana, kamu yang memutus kalung itu. Sekarang giliran kamu bayar. Aira aman di dunia, tapi kamu harus ganti dia di sini. Mira jerit, tusuk tanah dengan pisau, tabur garam ke segala arah. Tanah mulai bergetar hebat, tangan-tangan pucat muncul lagi,
tapi kali ini mereka tarik Mira ke bawah. Di detik terakhir, Mira ingat kata terakhir di buku ibunya, untuk memutus kutukan, harus ada yang rela korbankan nyawa sendiri, tanpa paksaan, dengan cinta. Mira berhenti melawan. Dia bisik, "Ibu, aku rela. Ambil aku aja. Lepaskan Aira. Dia masih kecil. Biar aku nemenin ibu selamanya." Tanah berhenti bergetar. Tangan-tangan mundur. Lubang menutup pelan. Mira merasa tubuhnya dingin, tapi damai. Pagi harinya, tetangga menemukan Aira sendirian di rumah. Anak itu nangis, bilang, "Mama pergi sama nenek." Mama bilang, "Jangan sedih. Mama jagain dari jauh." Aira sekarang tinggal dengan tantenya. Dia tumbuh normal, tapi setiap malam Kamis Kliwon, dia suka duduk di teras, menatap pekuburan, dan tersenyum kecil. Seperti mendengar suara mama dan nenek berbisik. HP Mira yang ditinggal di rumah, kadang berdering sendiri. Nomor tak dikenal. Kalau diangkat, hanya hembusan napas pelan, lalu suara Mira yang lembut. "Jangan khawatir, Aira. Mama di sini, nemenin nenek. Dan kalau suatu hari kamu punya anak perempuan, ingat janji keluarga kita." Suara itu tertawa pelan, lalu mati. Dan di pekuburan, kalau malam sunyi, orang kampung bilang mereka dengar 3 suara bernapas bersamaan dari satu makam. Satu napas anak kecil, satu napas tua, dan satu lagi, napas seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya. Akhirnya kutukan putus, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Di sebuah kampung kecil di pinggir Danau Poso, Sulawesi Tengah, tahun 2024, ada keluarga kecil, Rina 32 tahun, suaminya Andi, dan anak laki-lakinya yang berusia 10 tahun bernama Rio. Mereka tinggal di rumah kayu tua warisan dari ibu Rina yang meninggal mendadak 3 tahun lalu karena sakit misterius, katanya karena dimakan dari dalam. Rina dulu sangat dekat dengan ibunya. Ibu Rina adalah dukun kecil-kecilan di kampung, sering dipanggil orang untuk mengobati penyakit aneh. Sebelum meninggal, ibunya pernah berbisik ke Rina, kalau ibu pergi, jangan pernah buang baju hitam ibu di lemari belakang. Itu baju pelindung keluarga. Kalau dibuang, ibu akan marah. Rina abaikan kata itu. Setelah pemakaman, dia buang semua baju hitam ibunya ke sungai, karena bau amis dan lembab yang tak hilang meski dicuci berkali-kali. Sejak itu, kehidupan mereka berubah pelan-pelan. Awalnya kecil, Rio sering bangun malam-malam bilang ada, ibu, berdiri di pojok kamar, pakai baju hitam panjang, rambut menutupi wajah, tapi Rio bilang, bukan nenek yang dulu, ini lebih tinggi, lebih kurus. Rina kira anaknya cuma mimpi buruk, tapi Andi mulai notis hal lain. Setiap malam, di dapur, ada suara sendok logam diketuk-ketuk pelan di meja, seperti ibu Rina dulu suka lakukan kalau masak sambil marah. Suatu malam, Rina terbangun karena merasa ada yang menarik selimut kakinya. Dia lihat Rio tidur nyenyak di samping, Andi mendengkur. Tapi di ujung tempat tidur, ada bayangan hitam panjang berdiri diam. Bentuknya seperti perempuan, tapi kepalanya miring ke samping, seperti lehernya patah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri. Rina tutup mata, berdoa dalam hati. Saat buka mata lagi, bayangan hilang. Tapi di lantai, ada jejak air kaki basah, besar, seperti kaki orang dewasa, menuju ke lemari baju lama ibunya yang masih tersisa di kamar belakang. Pagi harinya, Rio datang ke Rina dengan wajah pucat. "Mama, semalam ibu bilang ke aku di mimpi." Dia bilang, "Kembalikan baju hitam ibu. Kalau enggak, Rio harus ikut ibu ke danau." Rina ketakutan. Dia cerita ke Andi. Andi, yang orang kota dan tidak percaya hal-hal begitu, marah. "Itu cuma sugesti. Kita bakar aja lemari itu biar selesai." Malam itu, mereka bakar lemari baju di belakang rumah. Api besar, bau amis menyengat sekali,
seperti bangkai ikan busuk. Tapi saat api padam, di antara abu, ada satu potong kain hitam yang utuh, tidak terbakar sama sekali. Kain itu basah, seperti baru dicelup air danau. Andi ambil kain itu dengan tangan gemetar. Saat disentuh, tangannya langsung merah melepuh, seperti kena air panas. Dia jerit kesakitan. Malam berikutnya, Andi demam tinggi. Dia mengigau terus, "Ibu, maaf, bajunya, jangan ambil Rio." Rina tidak tidur. Dia jaga di samping Andi. Tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Dari arah dapur, terdengar suara langkah basah, pelan, mendekat. Langkah itu berhenti di depan pintu kamar. Lalu, suara pelan, seperti bisikan dari celah pintu. "Rina, ibu pulang. Kembalikan baju ibu, atau Rio ikut ibu mandi di danau malam ini." Rina peluk Rio erat-erat. Anak itu gemetar, tapi matanya terbuka lebar, pupilnya hitam pekat. Di luar jendela, bulan purnama menerangi danau. Di permukaan air, terlihat bayangan perempuan berdiri di tengah danau, baju hitam mengembang seperti mayat mengapung, tangan terulur memanggil. Dan dari dalam rumah, suara Andi berhenti mengigau. Dia duduk tegak di tempat tidur, mata kosong, bibir bergerak pelan. "Ibu sudah di sini. Sekarang giliran kita semua." Setelah malam Andi mengigau dan bilang, "Ibu sudah di sini," rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun musim kemarau, udara di dalam rumah lembab seperti dekat danau. Rina coba tenangkan diri dengan bilang ini cuma sugesti kolektif. Rio takut, Andi sakit, dia sendiri stres. Tapi pagi harinya, Andi bangun dengan mata merah, seperti habis nangis semalaman. Dia diam saja, duduk di meja makan, tatap kosong ke arah pintu belakang yang menghadap danau. Rio, yang biasanya lincah, sekarang jadi pendiam. Anak itu suka berdiri di teras, menatap air danau yang tenang, bibirnya bergerak pelan seperti berbisik sendiri. Rina tanya, "Kamu ngapain, nak?" Rio jawab pelan, "Nunggu ibu. Dia bilang hari ini aku harus ke danau. Katanya ada rahasia di bawah air." Rina langsung tarik Rio masuk rumah, kunci pintu. Dia putuskan cari bantuan. Dia ingat ada Mbok Sari, dukun tua di kampung sebelah yang dulu sering bantu ibunya. Mbok Sari sudah tua, jarang keluar rumah, tapi orang bilang dia tahu banyak tentang yang dari air. Siang itu Rina bawa Rio dan Andi ke rumah Mbok Sari. Andi ikut dengan paksa, badannya lemah tapi matanya seperti dipaksa ikut. Mbok Sari lihat mereka dari kejauhan, langsung geleng kepala. "Ini bukan gangguan biasa, nak. Ini panggilan dari yang sudah pergi, tapi belum rela pergi. Ibumu dulu pernah janji sama sesuatu di danau. Baju hitam itu bukan baju biasa. Itu kulit arwahnya. Kalau dibuang, arwahnya cari badan baru untuk balik." Rina ceritakan semuanya, baju dibakar tapi kain hitam utuh, jejak kaki basah, bisikan dari celah pintu. Mbok Sari tarik napas panjang. "Ibumu dulu sakit parah. Dokter bilang kanker, tapi sebenarnya dia dimakan dari dalam oleh penunggu danau. Dia minta tolong ke penunggu itu, sembuh, tapi sebagai ganti, dia harus kasih pengganti dari darahnya sendiri. Pengganti itu cucu laki-laki pertama, Rio." Rina hampir pingsan. Tapi ibu sembuh tiba-tiba 3 tahun lalu sakit lagi dan meninggal. Mbok Sari mengangguk, "Sembuh sementara. Penunggu itu kasih waktu 3 tahun. Setelah itu, ibumu harus bayar janji. Karena ibumu mati sebelum bayar, sekarang arwahnya yang marah. Dia pakai baju hitam itu sebagai tubuh sementara. Kalau enggak dikembalikan ke danau dengan ritual, dia akan ambil Rio sebagai ganti." Andi tiba-tiba bicara, suaranya serak seperti bukan miliknya, "Baju itu sudah balik sendiri. Semalam aku mimpi ibu kasih ke aku. Katanya aku yang harus pakai, biar Rio aman." Rina menoleh ke Andi. Di leher Andi, samar-samar terlihat bekas merah seperti bekas kain melingkar. Andi sendiri tidak sadar. Malam itu, Rina tidak berani tidur. Dia duduk di ruang tamu, pegang pisau dapur. Rio tidur di kamar, Andi di sofa.
Jam 1 malam, listrik padam lagi. Gelap. Dari arah danau, terdengar suara air berdesir pelan, seperti ada yang naik dari bawah. Langkah basah terdengar lagi. Kali ini lebih berat, lebih dekat. Berhenti di depan pintu depan. Lalu suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Rina tidak bergerak. Ketukan berhenti. Tapi dari dalam kamar Rio, terdengar suara anak kecil bernyanyi pelan, lagu pengantar tidur yang dulu ibu Rina nyanyikan untuk Rina kecil. Rina lari ke kamar Rio. Anak itu duduk di tempat tidur, mata terbuka lebar, tapi pupilnya hitam pekat seperti Andi tadi. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar adalah suara ibu Rina. Rina, ibu sudah pakai badan Andi. Sekarang giliran Rio. Datang ke danau malam ini, atau ibu bawa kalian bertiga. Rina jerit, peluk Rio. Tubuh anak itu dingin sekali, seperti mayat. Tapi Rio tersenyum, senyum yang sama persis seperti senyum ibunya dulu waktu marah. Di luar, suara Andi terdengar dari ruang tamu. Bukan suara Andi lagi, suara ibu Rina, pelan dan puas. Ibu sudah di dalam Andi. Baju hitam itu nyaman sekali. Sekarang, ayo ke danau. Keluarga harus lengkap. Rina lihat ke arah ruang tamu. Andi berdiri di ambang pintu kamar, baju hitam basah melingkar di lehernya seperti syal hidup, menggeliat pelan. Matanya putih semua. Dia ulurkan tangan ke arah Rio. Rio, ikut ayah ke danau. Ibu nunggu di bawah. Rina tarik Rio mundur, tapi pintu belakang rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin dari danau masuk, bawa bau amis dan tanah basah. Di kejauhan, di permukaan danau yang diterangi bulan, terlihat 3 bayangan berdiri di air, satu tinggi seperti ibu, satu sedang seperti Andi, dan satu kecil seperti Rio. Mereka melambai pelan, memanggil. Rina sadar, malam ini, kalau dia tidak pergi ke danau, semuanya akan hilang selamanya. Rina tidak punya pilihan lagi. Dia tahu kalau malam ini dia tidak pergi ke danau, Rio dan Andi akan ditarik selamanya. Dia peluk Rio erat-erat, bisik, Mama akan lindungi kamu. Jangan takut. Lalu dia gendong Rio, keluar rumah tanpa sepatu, berjalan telanjang kaki menyusuri jalan tanah menuju tepi danau. Andi mengikuti di belakang seperti boneka, langkahnya basah dan berat, baju hitam di lehernya menggeliat seperti ular hidup. Bulan purnama menerangi permukaan danau yang tenang, tapi airnya terasa lebih hitam dari biasanya. Di tengah danau, 3 bayangan masih berdiri, satu tinggi, satu sedang, satu kecil. Mereka tidak bergerak, hanya melambai pelan seperti memanggil keluarga yang tersisa. Rina sampai di tepi air. Air dingin menyentuh kakinya, langsung menusuk sampai tulang. Dia taruh Rio di tanah, pegang tangan anaknya erat. Andi berhenti di sampingnya, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan mengucap kata-kata yang bukan miliknya, akhirnya lengkap. Keluarga ibu kembali. Rina menatap danau. Di permukaan, bayangan ibunya semakin jelas. Baju hitam panjang mengembang seperti kain kafan yang basah, rambut menutupi wajah, tapi Rina tahu itu ibunya, senyum tipis yang dulu sering dia lihat waktu kecil. Ibu, kenapa harus begini? Kenapa harus Rio? Suara ibunya terdengar dari air, bergema seperti dari dasar danau karena ibu janji. Penunggu danau kasih ibu hidup 3 tahun lagi. Tapi ibu harus bayar dengan darah keluarga. Kalau enggak, penunggu ambil semuanya. Ibu cuma mau lindungi kalian dari kemiskinan, dari sakit. Tapi sekarang, ibu kesepian di bawah sana. Ibu butuh keluarga. Rina menangis. Aku buang bajunya karena bau busuk. Aku takut. Maafkan aku, Bu. Suara ibunya tertawa pelan, dingin. Baju itu bukan baju. Itu kulit ibu yang kedua. Kalau dibuang, ibu mati 2 kali. Sekarang ibu balik pakai badan Andi. Tapi masih kurang 1. Rio harus ikut. Dia darah ibu juga. Rio gemetar di pelukan Rina. Anak itu bisik, Mama, aku takut airnya dingin. Rina peluk Rio lebih erat. Dia ingat kata Mbok Sari tadi siang, untuk putus janji dari air,
harus ada yang rela masuk ke dasar danau, bawa baju hitam itu kembali ke penunggu, dan bayar dengan nyawa sendiri. Tanpa paksaan, hanya cinta yang bisa putus ilmu dari air. Rina tarik napas dalam. Dia lepas pelukan dari Rio, lalu mendekat ke Andi. Dengan tangan gemetar, dia tarik baju hitam dari leher suaminya. Kain itu hidup, melilit tangan Rina seperti ular, dingin dan licin. Rina tidak lepaskan. Dia pegang kain itu erat, lalu berjalan masuk ke danau. Air naik sampai pinggang, dada, leher. Dinginnya bukan dingin biasa, seperti ribuan jarum menusuk dari dalam. Rina berhenti di tengah danau, air sampai dagu. Dia angkat kain hitam ke atas kepala. "Ibu, ambil aku aja. Lepaskan Andi dan Rio. Mereka masih punya hidup panjang. Aku yang janji sama ibu dari kecil, aku akan lindungi adik-adikku, lindungi keluarga. Sekarang aku lindungi mereka dari ibu." Bayangan ibunya muncul tepat di depan Rina, wajahnya akhirnya terlihat jelas pucat, mata hitam pekat, tapi ada air mata di pipinya. "Ibu cuma mau kita bersama lagi." Rina tersenyum sedih. "Kita sudah bersama, Bu. Tapi bukan begini caranya." Dia tarik napas terakhir, lalu tenggelamkan diri ke bawah air, bawa kain hitam itu ke dasar danau. Air menutup di atas kepalanya. Gelembung naik banyak sekali. Di tepi danau, Rio dan Andi terduduk. Andi tiba-tiba tersentak, matanya kembali normal. Dia lihat ke danau, jerit nama Rina. Rio nangis memanggil, "Mama." Permukaan danau bergoyang hebat sekali, seperti ada badai di bawah. Lalu tenang kembali. Kain hitam muncul mengapung di permukaan, tapi sekarang kain itu robek-robek, seperti habis dimakan sesuatu. Andi lompat ke air, berenang ke tengah, cari Rina. Tapi tidak ada, hanya air dingin dan sunyi. Pagi harinya, orang kampung menemukan Andi dan Rio di tepi danau, basah kuyup, tapi hidup. Rina hilang, tidak ada jenazah. Hanya kain hitam robek yang tergeletak di pasir, bau amisnya sudah hilang. Sejak itu, Andi dan Rio tinggal di rumah yang sama. Mereka tidak pernah cerita apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setiap malam bulan purnama, Rio suka duduk di tepi danau, menatap air. Kadang dia tersenyum kecil, seperti mendengar suara mama berbisik dari bawah. Dan kalau angin bertiup dari danau, orang kampung bilang mereka dengar nyanyian pengantar tidur lama, suara perempuan dewasa dan anak kecil bernyanyi bersama, pelan, dari dasar air. Rina tidak pernah kembali. Tapi janji ibunya putus. Penunggu danau puas dengan satu nyawa yang rela. Tahun 2026, 2 tahun setelah malam itu. Rio sudah berusia 12 tahun. Dia dan ayahnya, Andi, pindah ke kota Palu. Rumah kayu di tepi Danau Poso dijual murah, tak ada yang mau tinggal di sana lagi setelah cerita tentang keluarga yang hilang di danau menyebar. Orang kampung bilang, setiap bulan purnama, air danau bergoyang sendiri meski tak ada angin, dan dari kejauhan terdengar nyanyian pengantar tidur yang samar, seperti dua suara perempuan bernyanyi bersahutan, satu lembut seperti ibu, satu lagi seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Andi tidak pernah cerita apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dia hanya bilang ke Rio, "Mama pergi menyelamatkan kita. Jangan tanya lagi." Tapi Andi sering terbangun malam-malam, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela seolah menunggu seseorang pulang. Di lehernya, bekas merah samar dari kain hitam itu masih ada, tak pernah hilang sepenuhnya, seperti cap yang tak bisa dihapus. Rio tumbuh jadi anak pendiam. Dia pintar, tapi matanya selalu membawa sesuatu yang lebih tua dari usianya. Di sekolah, teman-temannya suka tanya kenapa dia tak pernah main ke pantai atau danau. Rio cuma tersenyum tipis dan bilang, "Aku sudah janji sama mama, gak boleh deket air malam-malam." Suatu malam, bulan purnama lagi, Andi pergi lembur, Rio sendirian di rumah kecil mereka di pinggir kota. Dia duduk di teras, memandang langit yang cerah. Tiba-tiba angin berhembus pelan dari arah selatan, aroma amis Danau Poso tercium samar, meski Palu ratusan kilometer jauhnya. Rio menoleh ke belakang.
Di ujung lorong rumah, ada bayangan hitam panjang berdiri diam. Baju hitam panjang, rambut menutupi wajah, tapi Rio tahu itu bukan hantu jahat. Itu Mama, bukan ibu neneknya, tapi Rina, yang tersenyum lembut seperti dulu waktu menidurkan dia. Bayangan itu tidak mendekat, hanya berdiri, lalu angkat tangan pelan, seperti melambai selamat tinggal. Rio balas melambai, air mata mengalir tanpa suara. "Terima kasih, Ma," bisiknya. "Aku baik-baik aja. Ayah juga. Kami ingat janji Mama." Bayangan itu perlahan memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Sebelum hilang sepenuhnya, terdengar suara pelan sekali, hampir tak terdengar. "Jaga Rio ya, Nak. Mama di sini selalu." Pagi harinya, Andi pulang dan menemukan Rio tidur di teras, selimut menutupi tubuh kecilnya. Di samping Rio, ada setetes air, bukan air biasa, tapi air danau yang bening, bau amis samar. Andi angkat setetes itu dengan jari, lalu usap ke lehernya sendiri. Bekas merah di lehernya memudar sedikit, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Sejak malam itu, nyanyian dari danau tak pernah terdengar lagi di kampung lama. Orang bilang penunggu danau sudah puas. Tapi Rio tahu, Mama tidak pergi kemana-mana. Dia hanya pindah dari baju hitam yang dingin, ke tempat yang lebih hangat, di hati anaknya, di napas ayahnya, di setiap doa malam sebelum tidur. Dan kalau suatu hari Rio punya anak nanti, dia akan ceritakan kisah ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Kadang, cinta seorang ibu begitu besar, sampai dia rela jadi bayangan selamanya, hanya supaya anaknya bisa melihat matahari terbit setiap pagi. Terima kasih sudah ikuti cerita ini sampai akhir. Kalau malam ini kamu mendengar nyanyian pengantar tidur dari kejauhan, mungkin itu bukan angin. Mungkin itu ibu seseorang, yang masih menjaga dari tempat yang tak terlihat. Selamat malam, jaga hati kamu baik-baik.